Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Indra Raden. Pembicaraan malam ini adalah pembicaraan tentang kita telah melupakan dasar cara berpikir masyarakat ini, hingga masyarakat terus dijadikan sebuah permainan dari para elit yang terus-menerus mengejar ekonomi yang membuat meningkatkan pertumbuhan. Saya tidak menentang tentang ekonomi pertumbuhan itu tersebut, tapi yang saya bicarakan adalah bagaimana gerak masyarakat pun dengan ekonomi berkembang menyadarkan keberadaan mereka, bahwa mereka dibutuhkan dalam sebuah bangsa. Ini yang kita bicarakan sebenarnya. Jadi masyarakat itu jangan hanya diperlukan saat pemilu saja. Ini masalah juga bagi kita. Walaupun saat ini ada perubahan-perubahan yang mendasar, walaupun tidak membesar, tapi cukuplah untuk mengerti. Tapi pemahaman terhadap pengertian itu pun sebatas mana, ini nggak masalah bagi kita. Nah, jadi yang kita bicarakan adalah rakyat membutuhkan sebuah pendidikan, sebuah pengajaran, hingga menjadi sebuah sistem yang berkembang di masyarakat, yaitu apa? Dengan memahami apa yang sedang terjadi, memahami siapa tokoh-tokoh politiknya, siapa-siapa yang mau dimunculkan, dan hingga mereka melaksanakan adu-adunya sebuah evaluasi berpikir antara yang dipilih dan memilih. Jadi bukan hanya uang, baksos, bakti sosial, memberikan makanan-makanan, kebutuhan masyarakat. Setelah kampanye ditinggal begitu saja, kan ini yang terjadi berulang-ulang dalam setiap acara-acara kampanye. Nah, jadi yang saya bicarakan di sini adalah tingkat dasar manusia, yaitu apa? Pendidikan. Jadi ada beberapa negara ketika perang telah usai, yaitu Pangeran Hirohito dari Jepang, Raja Hirohito dari Jepang. Ketika setelah dibom Nagasaki, Hiroshima, setelah reda semua, dia memanggil para penasihatnya bertanya, tinggal berapa sisa para guru, kumpulkan mereka. Nah, inilah yang harus kita mulai juga. Akhirnya apa yang terjadi dalam masyarakat Jepang setelah perang? Mereka menyukai baca buku, mereka menyukai tulisan, mereka suka analisa, mereka suka penelitian. Dan itu digunakan oleh para pengusaha-pengusaha untuk melaksanakan kebijakan kantornya dalam promosi, dalam penjualan barang segala macam. Jadi inilah yang saya maksud, bahwa setiap hal-hal yang dilakukan itu harus ada bagian dari sebuah sistem pemahaman terhadap apa yang sedang dilakukan. Ini telah ditinggalkan oleh bangsa ini, dan ini sungguh sangat tragis sekali. Kenapa itu terjadi? Ya itu tadi, karena kita membiasakan masyarakat ini asik dengan formalitas. Apa formalitas itu? Kaya itu bagus, kaya itu dihormati, kaya itu adalah sebuah kejayaan. Tapi apa yang terjadi? Tidak memiliki pemahaman terhadap apa yang sedang dilakukan. Karena apa? Mereka berpikir tentang diri mereka. Mereka berpikir tentang mengumpulkan uang. Mereka berpikir tentang menjatuhkan orang. Mereka berpikir tentang menghilangkan diri mereka, menghilangkan musuh-musuhnya. Hingga apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka stabil dalam pemerintahan, dalam apapun bentuknya, jabatan atau apapun. Tapi mereka melakukan sebuah penindasan yang tidak disadari. Dan begitu juga masyarakat melakukan sebuah ditindas tapi tidak sadar. Karena apa? Karena merasa bahwa mereka telah diberikan pembangunan, jalan bagus, lalu apalagi
ada pekerjaan, mendapatkan uang. Nah, tapi dari dasar keinginan manusia itu kan adalah apa? Mereka memiliki kecerdasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pembukaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan dari sebuah konsep sebuah negara. Jadi mencerdaskan itu di sini adalah membuat masyarakat mengerti apa yang dilakukan, mengerti apa tokoh-tokoh elit melakukan, dan memahami keberadaan mereka sebagai seorang yang memilih calon pemimpinnya. Jadi mereka tidak berpikir tentang uang, dan yang dipilih pun tidak memberikan uang. Akhirnya apa yang terjadi? Korupsi membesar. Kan ini yang terjadi berulang-ulang. Keberadaan korupsi itu karena apa? Dalam pemilihan kita melakukan sebuah KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu terus mengejala. Kenapa? Karena itu tadi. Masyarakat tidak memahami makna tujuan untuk berbangsa dan bernegara itu. Hingga jadi mereka melakukannya selalu berulang-ulang, bersustainable, berkelanjutan. Karena apa? Yaitu karena dibuat oleh sistem elit yang ingin dipilih dirinya, tapi tidak memiliki pemahaman terhadap apa yang terjadi pada masyarakat, tidak memiliki pemahaman terhadap apa yang harus dilakukan, tidak memiliki pemahaman terhadap apa yang ingin dilakukan. Karena apa? Karena para elit ini hanya bertujuan ekonomi. Ekonomi itu diperlukan dalam sebuah negara. Saya tidak menentang itu. Tapi yang saya ingin, yang kita harapkan dari semua aksi ini adalah cuma satu, apa? Berikan masyarakat pendidikan yang sebenar-benarnya. Apa pendidikan itu? Mereka mengerti diri mereka, mereka memahami diri mereka, mereka mengerti diri mereka, mereka memiliki tujuan, mereka memiliki sebuah konsep dalam melatih manusia itu. Hingga yang terjadi adalah apa? Mereka memiliki kemandirian dalam berpikir, sehingga mereka tidak terjebak oleh permainan-permainan elit yang hanya mementingkan ego kelompok, egonya sendiri, mengumpulkan uang. Terus kita bicara terus-menerus tentang korupsi, bicara terus-menerus tentang korupsi, tentang apa lagi, sogok menyogok, terus membicarakan tentang segala hal yang berbau KKN. Ngapain? Sementara dasarnya kita tidak pernah dibenahi. Apa itu pendidikan? Karena pendidikan merupakan momen di mana kita melatih orang untuk mengerti diri mereka, memahami siapa mereka, dan juga memiliki tujuan kehidupan mereka, memiliki konsep dalam diri mereka dan dalam prakteknya, hingga mereka pun tidak terjebak oleh isu-isu yang mudah dibuat. Karena ini selalu berulang-ulang terjadi dalam setiap aksi, dalam setiap apapun bentuknya ketidaksetujuan. Demo itu bukan karena kesadaran, tapi apa? Ada tuntutan ekonomi di situ, makanya mereka melakukan sebuah aksi. Hasil daripada aksi itu apa? Nggak ada, kosong. Karena hasil dari aksi itu nggak ada, kosong, lompong. Cuma dibicarakan sesaat, hilang, lenyap, begitu lagi kondisinya. Karena yang dibutuhkan oleh rakyat bangsa ini adalah rakyat bangsa Indonesia ini cuma apa? Pendidikan, untuk memberikan mereka pemahaman, memberikan mereka pengertian, memberikan tujuan mereka dalam cara berpikir mereka, dan juga memiliki maksud, keinginan
kehendak dari apa yang mereka lakukan, berdasarkan apa yang mereka pahami. Tapi bangsa ini sungguh sangat drastis. Apa? Karena ini selalu dibuat oleh para elit politik untuk menggunakan rakyatnya dengan membayar dan menggunakan sebuah perlawanan. Dan ini tidak pernah merubah sebuah negara dalam bentuk apapun. Hanya jadi bahan pencarian iklan di dalam media-media sosial, mempertinggi rating, seolah mereka berbuat sesuatu, padahal mereka tidak berbuat sesuatu. Justru mereka memperuncing keadaan masyarakat. Karena apa yang mereka bicarakan adalah kehendak kelompok, kehendak diri mereka, agar mereka dapat berkuasa. Inilah tujuan akhirnya. Ini membahayakan sekali. Dan itu terus berulang-ulang, rutinitas. Itu satu dalam negeri yang kita bicarakan. Terus keluar negeri. Betapa asiknya sebuah negara melarang sebuah negara lain untuk mengekspor barang-barang sumber daya alam dengan menentukan harga, lalu tidak boleh produksi dalam negeri. Mereka hanya minta mentahnya saja, lalu mereka mengatur semuanya. Nah, jadi berpikir itu juga mempengaruhi mental, mempengaruhi cara kekuatan berpikir, mencari strategi, mengambil sebuah strategi politik, geopolitik dan geoekonomi, melihat keadaan sekelilingnya hingga mereka dapat masuk ke berbagai sektor yang ada di beberapa negara lainnya dan memiliki pengaruh dalam bentuk pemikiran. Seperti itu. Ini yang terus kita lakukan. Kita asik bicara tentang KKN, kita asik bicara tentang korupsi, kolusi, nepotisme. Kita asik dengan bicara dengan anti si A, anti si B. Karena yang ingin mereka hajar itu adalah lawan politik mereka. Hingga kita ribut dalam sebuah area yang khayalan semua. Karena apa? Tujuannya adalah kelompok dan kepentingan diri. Karena apa? Karena mereka ingin dianggap menjadi orang-orang yang memiliki pengaruh. Karena mereka ingin memiliki pengaruh, memiliki uang. Saya tidak menampik uang, perlu uang memang. Tapi ketika kita mengambil uang hanya untuk kepentingan diri dan kelompok, ini menurut sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak memiliki nilai kemanusiaan. Karena apa? Karena hanya kepentingannya sendiri yang dia pikirkan. Hingga muncullah kemiskinan, muncullah segala. Ini yang selalu berulang. Gubernur, bupati, wali kota, menteri, presiden, dan segala macam tetek bengek yang ada dalam negara ini. Karena itu dasarnya tidak dibenahi. Apa? Masyarakat harus dididik untuk mengerti tentang dirinya, mengerti tujuan hidupnya, bergerak sesuai dengan keinginannya, dan memahami apa yang sedang dia lakukan. Ini loh tujuan dari sebuah pendidikan. Hingga yang memunculkan apa? Strategi. Nah, bila kita tarik ke dalam geopolitik dan geoekonomi, mereka pun memiliki sebuah kualitas yang sangat baik dalam menghadapi orang-orang di luar negara mereka yang ingin mengambil alih negara melalui cara berpikir. Ini harus kita pikirkan, bukan yang lain. Jadi pendidikan merupakan dasar pokok dari sebuah negara. Nah, inilah yang harus kita pahami. Karena ini berkelanjutan, sustainable. Ini dibuat oleh orang asing, yang dilakukan oleh bangsa kita. Kita tidak sadar bahwa kita tercengkram dalam sebuah area yang tidak bisa kemana-mana. Kita mengerti bahwa kita bebas. Tapi apa yang terjadi?
Mereka mengatur segala hal yang ada pada diri kita. Harus beli pesawat dari Amerika, harus beli ini dari ini. Ketika kita ekspor nikel, mereka minta dalam bentuk mentah. Tidak boleh barang jadi. Karena ini berulang-ulang terjadi. Tapi ini tidak pernah dipikirkan, bahkan sekalipun oleh seorang ahli. Ini realitas yang ada di masyarakat kita. Jadi kita mau apa? Ekonomi merupakan bagian yang memang penting. Tapi kesadaran masyarakat dalam dunia ekonomi itu hanya kebutuhan materialisme. Ketika dalam ekonomi itu bicara cuma 3 hal. Apa? Keuntungan, kebutuhan, kepentingan. Selain itu nggak ada. Ini yang terjadi. Jadi yang harus kita pahami bersama di sini adalah bahwa pendidikan itu memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan, mencerdaskan dalam berpikir, mencerdaskan dalam melaksanakan sebuah tujuan, melaksanakan keinginan mereka, dan juga berkehendak dengan cara menggunakan akal, logis. Seperti itu yang terjadi. Jadi bukan hanya sekedar sekolah tamat, cari kerja, udah selesai. Hingga kreativitas yang muncul dalam masyarakat itu nggak ada. Tidak memiliki kepercayaan diri. Pertama, bila pendidikan ini tidak dipadatkan menjadi sebuah alternatif dalam melaksanakan sebuah mencerdaskan hidup bangsa ini, maka yang terjadi pada masyarakat itu cuma satu, masyarakat merasa tidak memiliki kemampuan dalam menganalisa, melihat, meninjau, memahami, mengerti. Itu tidak ada pada masyarakat. Lalu yang terjadi yang kedua apa? Masyarakat, rakyat ini melihat bahwa minder ketika ketemu dengan orang-orang dari luar sana. Karena apa? Mereka tidak merasa bahwa mereka bodoh, mereka tidak mampu, dan mereka tidak sanggup melakukan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, mereka merasa miskin. Padahal kemiskinan bukan sebuah masalah. Bila ada kecerdasan dalam berpikir, memiliki nilai humanis, memiliki juga pengetahuan tentang sesuatu. Nah, mindernya inilah yang dipakai, termasuk juga para elit politik, hingga digunakan oleh orang asing untuk membuat sesuatu dalam negara ini. Walaupun mereka terkadang menggunakan agama, menggunakan kepentingan politik, menggunakan kepentingan dirinya, menggunakan kebijakan, tapi yang paling banyak itu adalah kebijakan, karena itu tidak diketahui oleh masyarakat kepentingan siapa membuat undang-undang ini, hingga masyarakat harus patuh dengan apa yang tadi buat. Undang-undang itu adalah kebijakan politik mengikat semua masyarakat atau rakyat dalam sebuah negara. Nah, bila ini pendidikan dilakukan dengan secara benar dan baik, maka yang muncul apa? Yang muncul adalah masyarakat mengerti siapa diri mereka, masyarakat memiliki tujuan yang pasti, mereka memiliki kebanggaan terhadap diri mereka bahwa mereka mampu berpikir, mampu melaksanakan sebuah kreativitas, mampu melakukan sebuah ide-ide, mampu mengeluarkan apa yang mereka inginkan lewat bicara, komunikasi, dan lain sebagainya, mampu menjelaskan.
Nah, setelah pendidikan ini kuat, maka yang muncul kedua adalah apa? Mereka akan mencari ilmu pengetahuan lewat diri mereka sendiri. Seperti apa? Membaca. Setelah membaca ada, maka yang keluar yang ketiga apa? Diskusi. Karena inilah kebutuhan yang sangat mendasar dalam setiap orang-orang yang ingin memiliki ilmu pengetahuan. Setelah mereka berdiskusi apa? Mereka menulis. Ini yang terus dilakukan. Seperti negara mana? Saya ambil negara-negara yang sudah terkemuka di muka bumi inilah. Jepang, Jerman, terus Inggris, terus Iran, 79. Mereka bukan siapa-siapa. 2000 mereka adalah negara Iran. Orang melihat bahwa Iran itu adalah sebuah negara yang memiliki masyarakat yang memahami tujuan hidupnya. Demikian juga Jepang, demikian juga Jerman. Hingga mereka selalu menghasilkan sebuah kreativitas yang ada berkembang dalam masyarakat mereka. Hingga memunculkan kepercayaan diri, memunculkan sebuah ekonomi baru. Ini harus kita pahami tujuan pendidikan. Memunculkan sebuah kreativitas, memunculkan kepercayaan diri, memunculkan pemahaman. Inilah yang harus dimunculkan dalam sebuah pendidikan bangsa. Hingga tercapailah tujuan dari Undang-Undang 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kita asik dalam diskusi-diskusi di ruang-ruang TV yang selalu membuang waktu. Kenapa? Karena nggak ada hasil. Hasilnya cuma di TV, setelah itu nggak ada. Apakah itu memberikan pengertian masyarakat? Tidak. Masyarakat malah muak dengan apa yang ada terjadi. Rakyat muak dengan apa yang ada di dalam TV. Walaupun mereka pemahaman sedikit, tapi mereka mengerti siapa yang berbicara, apa yang mereka bicarakan. Walaupun sedikit. Tapi mereka menangkap maksud. Itulah masyarakat Indonesia ini diam, tapi mereka mengamati. Walaupun hanya tingkat mengamati, belum analisa. Seperti itu yang terjadi. Tapi mereka bicara pada tingkatan mereka sendiri. Jadi seperti itu. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah berhasilnya sebuah masyarakat atau rakyat mengkreativitas hingga menghasilkan sebuah produk yang digunakan oleh masyarakat banyak, oleh rakyat banyak. Di sisi yang lain juga, setelah kita bicara tadi tentang tentang keminderan itu, kita bisa ditutupi lewat apa? Karena mereka mengerti tujuan hidup mereka. Mereka tahu bahwa mereka memiliki kemampuan, kepercayaan diri yang muncul. Mereka memahami tujuan mereka. Seperti itu. Tapi dasar daripada semua ini adalah apa? Biar makmurnya masyarakat lewat kreativitas yang muncul. Jadi pendidikan itu adalah memunculkan sebuah kreativitas. Karena apa? Masyarakat memahami tujuan hidupnya, kehendaknya, apa yang ingin dia capai, apa yang dia mau. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar sekolah, bukan sekedar ijazah, bukan sekedar S1, S2, S3, tapi menghasilkan sesuatu untuk orang lain, orang banyak. Seperti itu yang terjadi. Oh, saya harus mendukung masyarakat Indonesia ini karena saya berbangsa Indonesia. Seperti itu yang harus dipahami.
Hingga di kampus-kampus itu bukan namanya Ben Anderson, bukan namanya siapa lagi, banyak nama-nama tokoh yang selalu disebutkan. Tapi yang disebutkan adalah Dokter Slamet, Dokter Udin, Dokter. Teorinya seperti ini loh, teorinya dia seperti ini loh. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi mengakui sesuatu hasil karya orang berdasarkan prestasi. Bukan berdasarkan materialisme. Yang terjadi saat ini adalah apa? Masyarakat melihat seseorang itu berdasarkan materialisme. Bukan hanya benda loh, bukan hanya harta. Tapi kedekatan dengan menteri, kedekatan dengan presiden, kedekatan dengan si fulan, jenderal, anggota DPR, dan lain sebagainya. Hingga memunculkan bahwa merasa dirinya mampu. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa, dan mereka tidak memiliki kemampuan dalam berpikir sekalipun. Kalau ngomong pun banyak ngawurnya. Ini realitasnya di bangsa ini. Tapi bangsa ini tidak pernah mengakui. Kenapa? Karena ketakutan mereka tidak dipakai lagi. Kan seperti itu yang terjadi pada bangsa ini, rakyat ini. Inilah yang terjadi, teman-teman semua. Masyarakat, rakyat ini hanya digunakan oleh kepentingan politik yang diberikan sebuah konsumsi berupa bentuk uang, terus berupa beras, gula, dan lain sebagainya. Dan ketika seorang politisi berkampanye, mereka minta duit. Kali ini berulang-ulang terjadi. Terus pas menjabat, mereka meminta balik dong dana yang mereka keluarkan dari ke masyarakat, hingga mereka melakukan sebuah korupsi. Nah, untuk amannya gimana? Saudara gue nih, sepupu gue, temen gue, walaupun tidak punya keahlian apapun, mereka tetap ditaruh. Karena apa? Untuk kepentingan ring mereka, biar mereka nggak jatuh. Hingga akhirnya hasilnya adalah apa? Nggak ada. Itu bicara cuma kelompok, kepentingan, ekonomi ujungnya. Udah itu aja. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sebuah klasifikasi tentang ilmu pengetahuan tersebut. Karena apa? Pendidikan mereka berdasarkan pendidikan formalitas. Yang paling penting adalah dekat dengan anggota dewan, dekat dengan seorang jenderal, dekat dengan seorang menteri, dekat dengan seorang bupati, dekat dengan seorang wali kota, gubernur, hingga kalian dapat duit, akhirnya punya rumah, kekayaan. Tapi hasil apa yang mereka lakukan nggak ada, nol besar. Mereka hanya mengumpulkan pundi-pundi, karena ini tadi yang terjadi. Apa? Pendidikan tidak dilakukan dengan benar. Karena tujuan dari pendidikan orang tua itu biar anak-anaknya mengerti arti hidup, mengerti siapa dirinya, memahami apa yang dia lakukan, dan memiliki tujuan yang pasti dalam kehidupan ini, dunia akhirat itu. Karena apa? Karena mereka memiliki ilmu pengetahuan, hingga mereka melakukan sesuatu dengan humanis. Walaupun perbedaan agama, perbedaan mazhab, mereka tidak menyinggung tentang itu. Tapi mereka, bila pertentangan antar mazhab pun, mereka membawa sesuatu yang mereka anggap saling bertentangan. Karena di diskusi ini ngototnya mereka dalam diskusi hingga memunculkan, ini kalau saya mau pakai teorinya siapa, Nietzsche, bukan Nietzsche, saya lupa namanya, ya Allah, saya lupa namanya orangnya.
Nietzsche, aduh, bapak yang dipakai oleh Marx sebagai patokan. Hegel ya, Hegel, lupa saya, Hegel kalau nggak salah, bahwa dia mengatakan bahwa aksi dan reaksi hingga memunculkan sebuah aksi baru. Karena kecerdasan menghasilkan sesuatu yang baru. Dia akan hidup sesuai dengan lingkungan yang ada di mana dia hidup. Seperti Rasulullah pernah bilang, atau kata budaya kita lah, di mana kita berpijak, disitulah langit dijunjung. Berarti di situ apa? Kita memiliki sebuah ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang baru. Jadi pendidikan merupakan basis awalnya sebuah negara. Jadi KKN, korupsi, nepotisme itu nggak usah dibicarakan lagi. Karena apa? Karena kita berulang-ulang membicarakan itu, sementara para elitnya masih seperti ini. Ini buang-buang waktu. Kenapa? Dasar pendidikannya tidak dibenahi. Hingga masuknya pengaruh asing dengan begitu cepat dan dahsyat. Memunculkan apa? Ketidakpercayaan diri. Ini yang selalu digunakan oleh para orang asing untuk menekan bangsa ini. Karena apa? Tidak memiliki kualitas diri dan kepercayaan diri. Kenapa ini terjadi? Karena bangsa ini tidak mengalami sebuah pendidikan yang baik dan benar berdasarkan konsep awalnya pendidikan. Jadi inilah yang harus kita pahami, inilah yang harus kita mengerti. Jadi tujuan pendidikan itu adalah memunculkan orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap dirinya, mengerti tujuan hidupnya, memahami apa yang akan dilakukan, dan lalu yang paling kuat itu adalah dia menghasilkan sebuah kreativitas dan itu berguna bagi dirinya dan masyarakat. Itulah yang mencerdasnya. Dan ketika kita bicara geopolitik dan geoekonomi, kita pun dalam geopolitik kita bisa memahami, menganalisa, melakukan sebuah perlawanan lewat pemikiran. Demikian juga geoekonomi, kita bisa masuk ke celah-celah yang tidak ada. Hingga apa? Hingga produktivitas bangsa ini berkembang. Hingga menghasilkan sebuah karya-karya yang baru dan dihargai oleh bangsa lain. Hingga bangsa lain pun menghormati bangsa kita karena ada prestasi. Bukan karena harta benda yang dinilai. Tapi ini yang terjadi adalah selama ini harta benda. Inilah yang sangat drastis sekali. Inilah yang sangat kacau sekali. Nah, bagaimana ini harus kita lakukan? Itu tadi, pembenahan dalam sebuah sistem pendidikan. Baik itu pesantren, baik itu sekolah agama di agama Nasrani, baik Protestan maupun Katolik dan lain sebagainya. Masuk Hindu, Buddha, di Islam itu sudah dibuat. Nah, yang kurang adalah membaca buku-buku yang lainnya. Hingga mereka memahami apa yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Karena nggak semua masyarakat bisa jadi orang cerdas. Tidak semua masyarakat bisa menjadi orang yang mampu menilai. Tidak semua orang memiliki analisa yang baik. Seperti itu. Nah, pendidikan inilah yang menghasilkan orang-orang yang bisa memahami semua ini. Tapi bila kita terus-terusan menguatkan ekonomi, tapi pendidikan tidak jadi dikuatkan, apa yang terjadi? Ya begini-begini terus. Tidak ada perubahan apapun. Kecuali dibangunnya jalan, dibangunnya kereta cepat, dibangunnya MRT. Setelah itu apa? Nggak ada.
Seperti itu. Kenapa? Karena yang dihasilkan itu adalah barang-barang materialisme, bukan karakter manusianya. Kita bicara revolusi mental, jangan bicara revolusi mental lah. Karena apa? Basic dasarnya nggak ada. Banyak elit politik di bangsa ini tidak mengerti apa-apa. Karena dia seorang pengusaha, mampu bayar, maka dia lakukan itu. Untuk jadi seorang politisi. Maka dia buatlah, dipanggillah orang-orang ahli. Tapi apa yang terjadi? Semeraut. Karena apa? Tokoh utamanya tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Karena apa? Karena dia hanya melihat secara umum, bukan secara khusus. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pemahaman terhadap budaya, sosial, pemahaman terhadap itu yang tadi. Lalu memahami, melawan bangsa asing. Melawan bangsa asing itu bukan hanya sekedar melawan, tapi kita juga harus memiliki program-program tertentu untuk menganalisa atau menguatkan diri kita biar kita tidak direndahkan oleh mereka dan mereka tidak berani macam-macam lagi dengan kita. Jadi bukan hanya sekedar berteriak, tapi membuat sebuah rancangan hingga orang sadar, oh iya betul. Seperti itu. Adanya sebuah kesadaran lewat analisa. Bila pendidikan kita tidak dikuatkan, maka jangan harap ada perubahan pada bangsa ini. Dan kita hanya menghayal menjadi orang-orang yang hebat. Menghayal menjadi bangsa apa istilahnya, bangsa yang maju. Yang harus kita rubah itu adalah pertama karakter. Lewat apa? Ilmu pengetahuan. Lewat ilmu pengetahuan dari mana? Dari dunia pendidikan. Jadi begitulah teman-teman semua, bahwa apapun yang saya katakan saat ini, tolong dianalisa. Jadi jangan hanya sekedar ditonton, tapi tolong dianalisa, difahami jenis-jenisnya. Kenapa saya membuat ini? Kenapa saya tidak membuat video-video lalu ada seperti video-video yang lain? Karena saya ingin fokus seperti ini dulu. Karena apa? Ya tujuan saya untuk membuat ini biar dimengerti dulu. Di dasar-dasar dulu semua yang saya angkat ini, baru nanti kita masuk ke sebuah konkretisme atau konkretnya sebuah pelaksanaan dalam sebuah ide. Jadi demikian teman-teman semua. Jadi saya minta dukungan dari kawan-kawan semua. Terlepas dari kawan-kawan menganggap saya apa, menganggap saya siapa. Marilah kita bersama di sini. Tolong subscribe, like, dan share-nya. Atau komennya. Karena ini membantu saya dalam menggiatkan saya dalam berpikir. Tapi bila teman-teman tidak melakukan subscribe pun tidak masalah bagi saya. Tapi yang bagi saya penting adalah memahami apa yang saya bicarakan, mengerti tentang apa yang saya ucapkan, dan memahami tujuan apa yang saya sampaikan. Inilah yang saya maksud selama ini. Pendidikan harus dibenahi secara dasar, karena itu akan membangun seorang yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki karakter, kreativitas, cerdas, dan percaya diri terutamanya. Ini termasuk di seluruh desa-desa. Nah, bagaimana membangun ini? Pendidikan. Bagaimana di dalam pendidikan biasakan mereka melontarkan apa yang mereka inginkan. Adanya dialog antara guru dan murid. Memberikan ruang praktek bicara. Memberikan tempat untuk membaca. Memberikan tempat untuk berkreativitas.